Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang dahsyatnya sebuah doa. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Jadi makna dari sebuah doa, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya makna dari kata doa atau kalimat doa itu sendiri. Wa makna doa, kata salah satu alim ulama mengatakan bahwa makna dari doa ialah istida'ul abdi rabbahu al-inayata wastimdaduhu iyahu al-ma'unata. Jadi pengakuan kita sebagai hamba, sebagai manusia yang memang butuh terhadap pertolongan, butuh terhadap inayah, terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di situ saja, tapi juga wastimdaduhu iyyahu al-ma'unata. Kita meletakkan segala kebutuhan kita meletakkan segala kemauan kita, segala permintaan kita benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hakikat daripada doa, ulama mengatakan, apa hakikat daripada doa? Ialah idharul iftiqor ilaihi. Kita menunjukkan bahwa kita adalah hamba sahaya. Kita adalah hamba yang hina dina. Kita adalah hamba yang lemah. Kita adalah hamba yang sangat membutuhkan terhadap siapa yang menciptakan kita. Wal i'tiraf bil bara'a minal hauli wal quwwata illa billah. Dan juga kita mengetahui kadar kita. Kita mengetahui kualitas kita, kita mengetahui kuantitas kita. Kita juga mengetahui kekuatan kita sebagai hamba sahaya. Jadi kita tidak ada apa-apanya kalau kita dinisbatkan kepada Sang Pencipta. Oleh sebab itu, ketika seorang hamba mengetahui kadarnya bahwa dia adalah orang yang sangat membutuhkan, orang yang sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha punya kekuatan, zat yang maha punya kedigdayaan, wa huwa simatul ubudiyah wa idharudz zillati al-basyariyati. Ketika berdoa menghadap merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ia tampakkan di hadapannya adalah sifat rendahnya, sifat lemahnya, bahwa kita sebagai hamba benar-benar membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi makna tsana 'ala Allah Subhanahu wa taala wa idafatil jud wal karam ilaih. Oleh sebab itu, dalam doa-doa kita itu kita selalu memuji. Pertama, kita dianjurkan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui, kita berikrar bahwa Allah lah yang maha dikdaya, Allah lah yang maha kuat, Allah lah yang maha kaya. Kita hanya seorang hamba yang sangat lemah. Dan juga kita menyematkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sifat kedigdayaannya, tentang sifat kekayaannya, tentang sifat kasih sayangnya, tentang sifat Rahman Rahimnya dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepada Tuhanmu. Berdoalah kepada Tuhanmu, niscaya ud'uni, mintalah kalian semua kepada saya. Astajib lakum, kata Allah, maka saya akan memenuhi segala permintaan kalian. Su'ila Abu Hasan Al-Qannat. Abul Hasan Al-Qannat pernah ditanya oleh salah satu santrinya mengenai firman Allah yang berbunyi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Bagaimana penafsiran atau pandangan menurut beliau mengenai firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Beliau berkata, faqal ud'uni bila ghaflah astajib lakum bila muhlah. Jika kalian benar-benar berdoa kepadaku dalam keadaan hati yang tidak lalai, hati yang benar-benar yakin, meminta mantap kepadaku, maka kata Allah, astajib lakum bila muhlah. Maka saya akan mengabulkan segala permintaan kalian dengan tanpa adanya penundaan. Kata Allah lagi, ud'uni bittaubah astajib lakum bil maghfirah. Ayo, kembalilah kepada saya. Karena sejauh apapun kalian tersesat di jalan yang bernama kehidupan, kembalilah, bertaubatlah kepada saya. Allah berkata, astajib lakum bil maghfirah. Saya akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kalian. Saya akan mengampuni segala kehilafan-kehilafan kalian. Saya akan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kalian. Ud'uni bittadzallul astajib lakum bittafaddul. Memintalah kepadaku, berdoalah kepadaku dengan etika yang baik, dengan sifat kehambaan kalian, dengan rendah, maka apa yang akan aku berikan pada kalian? Suatu keanugerahan dan keutamaan. Ud'uni bil iqbal astajib lakum bil ijabah. Jika kalian benar-benar yakin ketika berdoa kepadaku, maka aku akan menyegerakan untuk mengabulkan terhadap semua permintaan kalian. Ud'uni da'watal abid astajib lakum bil mazid. Berdoalah kepadaku seperti halnya kapasitas kadarnya seorang hamba yang berdoa yakin kepada Tuhannya, maka aku akan memberi beberapa kenikmatan, limpahan kenikmatan terhadap kalian semua. Ud'uni fis-sarra'i wad-dharra asrif ankum jami'al bala. Berdoalah kepadaku. Kata Allah, jangan hanya dalam keadaan sedih saja, tapi juga dalam keadaan bahagia. Berdoalah, mintalah kepadaku. Akulah zat yang maha dikdaya, akulah zat yang maha kaya, akulah zat yang maha sempurna. Mintalah kepadaku. Maka kata Allah, ketika kalian semua berdoa meminta dalam keadaan bahagia, semua kesulitan-kesulitan, semua kesusahan-kesusahan akan aku hilangkan dari kehidupan kalian semua. Maka dari itu, fima warada minad du'a fi kitabillahi azza wa jalla, tadi telah dijelaskan, ada juga firman-Nya Allah yang mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Para ulama menafsirkan ayat tersebut dalam kata qarib, yakni ay qaribun min sima'id du'a wa qila qaribun minal ijabah. Jadi Allah bukan hanya maha mendengar terhadap apa yang telah kita minta selama ini. Kebutuhan-kebutuhan kita minta untuk kesuksesan anak-anak kita untuk minta kesehatan-kesehatan keluarga kita minta apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukan hanya zat yang maha mendengar, tapi juga Allah zat yang maha mengabulkan terhadap segala isi-isi doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu, kata Allah. Ujibu da'watad da'i. Nah, di sini para ulama juga menafsiri bahwasanya annahu bimakna asma'u atau annahu bimaknal ijabah. Kata ujibu, sebagian ulama menafsirkan bahwasanya saya maha mendengar. Kata Allah, saya maha mendengar terhadap apa yang kalian minta selama ini, apa yang kalian minta setiap hari. Dan saya maha mengabulkan, saya akan memberikan semuanya terhadap yang kalian minta ketika kalian siap. Jadi waktu yang telah ditentukan oleh Allah itu waktu yang paling baik daripada prasangka-prasangka kita selama ini. Maka dari itu sangat-sangat penting sekali menjaga prasangka, menjaga dzon, khususnya dzon kita, prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi falyadun nabi masya'a. Kata Allah, saya tergantung seperti apa prasangka kalian terhadap saya. Jika kalian benar-benar yakin meminta kepada saya, maka saya akan sangat yakin memberikan terhadap apa yang kalian minta. Tapi pada kenyataannya apa? Pada kenyataannya jangankan untuk berdoa dalam keadaan yakin. Setelah sholat pun kadang kita lupa untuk membaca zikir kepada Allah, untuk membaca zikir, untuk membaca sholawat. Padahal nanti akan dijelaskan secara runtut kapan waktunya doa-doa yang sangat diijabah, dan juga dalam keadaan bagaimana yang seharusnya kita meminta, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berfirman tentang dahsyatnya sebuah, Nabi Muhammad juga bersabda tentang dahsyatnya sebuah doa, diriwayatkan dari Abi Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, kata Nabi, laisa syai'un akramu 'alallahi minad du'a. Bahwa salah satu yang sangat-sangat istimewa derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah ibadah yang berupa doa. Ibadah yang berupa doa. Karena Nabi Muhammad juga bersabda di redaksi yang lain bahwa ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah pokok inti dari segala ibadah. Oleh sebab itu, para ulama semuanya sepakat bahwa sholat secara etimologi ialah ad-du'a. Sholat secara lugat, secara etimologi ialah ad-du'a. Hampir keseluruhan yang kita baca dalam sholat, yang kita ungkapkan dalam sholat, kalimat-kalimat yang kita baca dalam sholat merupakan permintaan pengakuan kita bahwa kita hanyalah hamba sahaya, hanyalah hamba yang tak berdaya di hadapan Allah yang maha kuasa. Salah satunya kita ketika setelah selesai membaca takbir, kita berkata, kita membaca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wahai Tuhanku, solatku, ibadahku, hidupku, dan bahkan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Engkau. Oleh sebab itu penting sekali kita harus menanamkan sejak dini kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya kepada diri kita sendiri, bahwasanya doa merupakan ibadah yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kapan kita atau waktu-waktu yang diijabah, waktu-waktu yang sangat dianjurkan sekali untuk meminta atau untuk berdoa. Di antaranya di sini juga disebutkan Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar, wa yaumu Arafah, dan juga di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, wa syahrul Ramadan. Yang kita hadapi pada hari ini, yang kita hadapi pada bulan ini, kita diberi kesempatan sampai sejauh ini, kita diberi umur yang panjang sampai hari ini, maka jangan sia-siakan, jangan lewatkan bulan Ramadan kali ini dengan amal-amal atau pekerjaan-pekerjaan yang sama sekali tidak memiliki nilai yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali, khususnya dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan hampir semua waktu dalam satu hari satu malam merupakan waktu-waktu yang sangat ijabah, waktu-waktu yang sangat baik, waktu-waktu yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di waktu malam Jumat dan di bulan Ramadan. Bukan hanya itu juga, tapi wa yaumil Jum'ah, di malam Jumat juga, di malam Jumat dan di hari Jumat
pula kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Minta apapun itu yang kita mau, apapun itu yang kita inginkan. Kembali tadi ke redaksi awal, bahwasanya kata Allah, ud'uni astajib lakum. Jika kalian benar-benar yakin, ud'uni bila ghaflah, maka kata Allah, astajib lakum bila muhlah. Kalau kalian yakin meminta kepadaku tanpa ada keraguan sedikit pun, maka akan aku kabulkan, akan saya kabulkan terhadap semua permintaan-permintaan kalian. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, pada saat apakah kita dianjurkan untuk melaksanakan, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya wa ahwalul ijabah, keadaan-keadaan yang harus kita perhatikan supaya apa? Karena dalam keadaan ini, dalam waktu ini sangat mendorong sekali doa-doa kita diijabah, diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya indan nida, ketika orang azan. Makanya khususnya kita sebagai orang Madura sangat-sangat harus bersyukur sekali. Karena kenapa? Dari dulu waktu kita kecil, ketika mendengarkan azan, baik dari surau, dari musola, dari masjid, pasti yang diingatkan oleh orang-orang tua kita, orang-orang sekitar kita, suruh berdiri kalau lagi tidur, suruh berdiri dulu. Kalau lagi duduk, suruh jawab dulu. Lagi mengerjakan apapun, disuruh berhenti supaya untuk apa? Menghormati orang yang sedang azan. Pada saat muadzin mengumandangkan azannya, disitulah pintu-pintu langit terbuka dan doa-doa kita yang dipanjatkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bainal adzani wal iqamah, juga ini perlu diperhatikan ketika menunggu imam, antara azan, waktu antara azan dan iqamah, ini sangat dianjurkan sekali untuk berdoa meminta terhadap apapun yang kita inginkan. Apapun, baik itu yang berkaitan dengan duniawi ataupun bahkan yang berkaitan dengan ukhrawi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara waktu, di antara azan dan iqamah. Wa bainal hay'alataini wa inda sufaini wa indal tihamil harbi wa duburi sholati, dan juga ketika posisi muadzin mengumandangkan azan, di situ kita juga dianjurkan setelah menjawab azannya muadzin, kita dianjurkan apa yang ingin kita minta. Apa yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sematkan dalam hati kita, bicarakan dalam hati kita. Waduburas sholati al-maktubati, khususnya doa-doa yang mustajabah juga ketika kita meminta, kita benar-benar merasa hamba yang hina, hamba yang membutuhkan kepada Tuhannya. Setiap kali selesai sholat, kita tidak langsung beranjak, melainkan kita berterima kasih kepada Allah atas segala hidayah, inayah, pertolongan. Sehingga sebab apa? Kadang kita salah sangka. Kita salah sangka selama ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebabkan oleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebab kekuatan yang ada dalam diri kita, tapi disebabkan oleh pertolongan inayah hidayahnya Allah, sehingga kita mampu bisa istiqomah, bisa menjalankan terhadap semua kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqibi tilawatil Qur'ani, dan juga ketika selesai membaca Al-Qur'an, jangan langsung ditutup dan langsung beranjak. Walaupun dalam satu kalimat atau dua kalimat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kesehatan, minta kesuksesan. Mintalah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La siyama al-khotam, apalagi ketika dalam keadaan khotmil Quran.
Ketika khotmil Quran, berapa banyak malaikat yang turun ke bumi hanya untuk mengaminkan doa-doa orang yang meminta, yang memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, khususan minal qori, lebih-lebih kepada orang yang telah menghatamkan Al-Qur'an, orang yang telah hafal Al-Qur'an. Dan juga dianjurkan lagi, tidak sampai di situ, setiap kali kita diberi kesempatan, kenikmatan, diberi rezeki, mencicipi atau merasakan air zam-zam, maka setelah meminum, kita juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya air yang masuk ke dalam tubuh kita menjadikan kita manusia hamba yang bisa selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal huduri indal mayyit, ini juga perlu diperhatikan ketika kita bertakziah, bukan hanya mendoakan, tidak hanya mendoakan kepada orang yang sudah wafat dan juga berbela-sungkawa terhadap orang-orang yang ditinggal wafat, para keluarganya, tapi kita juga berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk semua orang-orang yang telah menyayangi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, selanjutnya doa bukan hanya bermanfaat bagi orang yang hidup, tapi juga doa bermanfaat bagi orang-orang yang telah wafat. Dahsyatnya doa tidak hanya berhenti, tidak hanya berlaku hanya pada orang-orang yang bernyawa saja, tapi juga doa bisa dikirimkan, doa bisa sampai kepada orang yang telah wafat. Satu bukti, dahulu kala ada salah satu ulama, salah satu arif, salah satu kekasih Allah yang pernah bermimpi menemui seseorang yang sudah sepuh, sudah tua, dalam keadaan mimpinya hidupnya enak, tenang, tentram, tempatnya baik, bagus, layak. Kemudian pada kesempatan itu, dalam mimpinya seorang ulama bertanya kepada orang yang ditemui dalam mimpinya, "Ya Syekh, wahai orang tua, amal apa yang engkau lakukan selama hidup di dunia sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang layak, fasilitas yang sangat istimewa kepada engkau di alam barzah, di alam kubur?" Kemudian orang tua tersebut menjawab, "Amal saya ya itu aja, menjalankan semua kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal yang terlalu berlebihan selama saya hidup di dunia. Cuman saya punya keturunan, punya anak, yang mana anak saya setiap hari pekerjaannya menjaga toko di pasar. Selain itu setiap kali dia menunggu pembeli, dia selalu mengulang-ulang terus terhadap hafalan Qur'annya, mengulang-ulang terus hafalan Al-Qur'annya, yang mana setiap kalimat, setiap huruf dari Al-Qur'an yang ia baca selalu dihadiahkan kepada saya." Akhirnya Allah memberikan semua fasilitas, Allah memberikan semua keistimewaan, semua kelayakan ini kepada saya. Sampai beberapa tahun berikutnya, ulama tersebut bermimpi lagi untuk kedua kalinya bertemu dengan orang yang sama, orang tua yang sama, namun dalam keadaan yang sangat berbeda. Ketika mimpi pertama bertemu dalam keadaan mendapatkan kelas yang VIP, mendapatkan kelas yang sangat istimewa, mendapatkan room, tempat yang sangat layak, maka dalam mimpi kedua setelah beberapa tahun yang ditemui malah sebaliknya. Pakaiannya compang-camping, makanan juga rebutan, kebutuhannya sangat kurang, tidak tercukupi seperti kejadian atau seperti apa yang ia lihat di tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya apa? Dia memberanikan diri.
untuk bertanya, seorang alim tadi memberanikan diri untuk bertanya, ya Syekh, wahai orang tua, kenapa keadaan Anda sekarang sangat berbeda dengan apa yang saya lihat beberapa tahun silam? Iya, ulama, iya wahai orang alim, keadaan saya sekarang berbeda karena satu-satunya anak saya yang hafal Al-Quran sekarang ikut saya di sini, dalam artian anak saya yang hafal Al-Quran sekarang sudah wafat, sudah tidak ada lagi di dunia, tidak ada lagi, tidak ada satu orang pun sekarang yang mengirimkan doanya, mendoakan saya, mengirimkan Fatihah, membacakan Yasin terhadap saya setiap harinya, sudah tidak ada lagi. Maka semua fasilitas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut. Semua fasilitas yang sangat indah, semua fasilitas yang sangat mewah, sebab apa? Sebab dia dahulunya memiliki keturunan, tapi dari keturunannya tidak memiliki keturunan lagi sampai wafat, sehingga apa? Amalnya terputus. Amalnya terputus. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Tidak ada lagi yang mengirimkan bacaan Fatihah, bacaan surat Yasin setiap malam Jumatnya. Dan juga dalam berdoa kita harus memperhatikan terhadap etika-etikanya, terhadap adabiah-adabiahnya. Adabiah ketika berdoa, apa saja yang harus kita perhatikan. Bahwasanya ketika meminta berdoa kepada Allah, kita benar-benar merasa hina dina, merasa sangat membutuhkan, merasa benar-benar lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha dikdaya, maha kaya. Oleh sebab itu ketika timbul dalam perasaan kita, dalam hati kita, bahwa kita adalah hamba sahaya yang lemah, hanya Allah lah yang maha kuat, maka niscaya dalam berdoa kita akan sangat hati-hati. Dalam berdoa kita akan mengetahui batasan-batasan kepada siapa kita meminta, kepada siapa kita menghadap, kepada siapa kita menengadahkan kedua tangan kita. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa adamu mawani'il ijabah linnasi al-yaum akluhum al-haram. Penting juga kita perhatikan bahwa kadang kita berpikir, saya selalu berdoa, bermunajat, meminta, memanjatkan doa setiap malam, setiap hari, setiap saat, setiap waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa seakan-akan doa kita, seakan-akan apa yang kita minta tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah bahwa mungkin sumber dari diterimanya doa, tidak diterimanya doa, sumber keseluruhan, sumber kesalahan semuanya dari kita. Kadang Allah Subhanahu wa taala bukan tidak mendengarkan apa yang kita minta, bukan tidak ingin memberikan apa yang kita minta, tapi Allah Subhanahu wa taala wa taratan yuakhiru lahu ilal akhirah. Kadang yang kita minta tidak diberikan dunia, tapi kelak akan diberikan tempat, fasilitas atau pahala yang sangat besar, pahala yang sangat layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya menjaga perasaan, pentingnya menjaga dzon, prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Kadang bertanya-tanya, kenapa kok doa kita seakan-akan tidak didengar oleh Allah, seakan-akan tidak dikabulkan. Wa taratan yuakhiru lahu limaslahatin. Kadang Allah mengakhirkan doa-doa kita karena apa? Ketika kita diberi atau dikabulkan saat ini, kita belum siap. Kita belum siap menerima terhadap apa yang telah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup di situ, tidak hanya di situ, wa taratan yu'tihi khairan minhu.
Kita mintanya sedikit, kadang Allah memberikan yang lebih banyak, tapi dengan waktu yang agak lama. Wa taratan yudkhiluhu bihil jannah. Kadang kita meminta apa? Kesuksesan, ketentraman hidup di dunia, kesejahteraan, kesehatan, dan lain sebagainya, kebahagiaan. Allah selalu memberi kesedihan kepada kita. Allah selalu memberi cobaan kepada kita. Supaya apa? Kelak kata Allah, akan saya gantikan dengan memasukkan kalian ke dalam surga saya. Wa taratan yunjihi bihi minan nar. Dan kadang juga cara Allah dalam mendengarkan doa-doa kita, dalam memberikan terhadap apapun yang kita minta, tidak selamanya diijabahkan, diberikan, dikabulkan ketika kita berada di dunia. Karena apa? Karena Allah lebih tahu, dan Allah adalah zat yang sama sekali tidak bisa didikte. Ketika kita minta kesejahteraan, minta kesehatan, diberi sakit-sakitan. Supaya apa? Supaya Allah pengen ngerti sejauh mana kesabaran seorang hambanya. Sehingga kelak lewat kesabarannya, lewat menerima terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi keselamatan hambanya, kelak di hari kiamat diselamatkan dari api neraka. Wa taratan yakunu Allahu azza wa jalla yuhibbu ayyasma'al kalama da'i fayuakhiruhu. Ini juga kadang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya Allah tidak ingin segera, secepatnya mengabulkan terhadap semua permintaan hambanya, tapi Allah merasakan nikmat, Allah merasa enak, Allah merasa nyaman ketika mendengar rintihan hambanya. Allah senang, Allah bahagia ketika hambanya benar-benar percaya sepenuhnya kepada Allah, berharap sepenuhnya kepada Allah, menyandarkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang, Allah bahagia mendengar rintihan suara-suara hambanya yang dipanjatkan lewat doa di sepertiga malam, setelah membaca Al-Quran, setelah sholat tasbih, setelah sholat taraweh, setelah sholat maktubah. Allah senang mendengarkannya. Oleh sebab itu, kata Allah, saya akhirkan karena apa? Saya sangat senang mendengar suara hamba saya ketika benar-benar memasrahkan sepenuhnya harapannya, kehidupannya hanya untuk saya atau kepada saya. Oleh sebab itu, contoh kecilnya saja, ketika kita mendengarkan musik ataupun lagu yang enak didengar, bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali yang kita ulang, bahkan berkali-kali pun kita tidak akan merasakan kebosanan. Pun sebaliknya, kalau ada musik, lagu, suara yang kurang enak didengarkan oleh telinga kita, maka ya secepatnya kita akan bergegas atau mengalihkan atau tidak menghiraukan sama sekali terhadap apa yang kita dengar. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendengar suara-suara hambanya, doa-doa hambanya. Tunggu dulu malaikat, jangan dikabulkan dulu, jangan diijabahkan dulu, jangan diberikan sekarang dulu. Karena apa? Saya bahagia, saya senang terhadap rintihannya, saya senang mendengar suaranya, saya rindu akan tangisannya. Karena dia benar-benar yakin, mantep, madep kepada saya. Dia menggantungkan segala urusannya hanya kepada saya. Dan juga kadang doa-doa terhalangi, diantaranya doa-doa terhalangi, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu terhalangi oleh sebab kelakuan-kelakuan kita atau kecerobohan-kecerobohan kita. Di antaranya di sini juga diingatkan wa adhamu mawani'il ijaba linnasil yaum akluhum al-haram. Nah, pada saat ini di zaman sekarang itu marak sekali
apapun caranya, bagaimanapun caranya, yang penting mendapatkan uang untuk dimakan. Padahal ini benar-benar harus diperhatikan. Benar-benar harus diperhatikan. Ketika satu suapan nasi, satu tegukan air minum yang masuk ke dalam tubuh kita itu bukan dari suatu yang halal, bukan lewat jalan yang halal, bukan lewat rizki yang halal, maka itu pula yang akan menjadi penghalang dari diijabahkannya, dikabulkannya doa-doa kita. Wa mawani'ul ijabah aidon adzunub. Juga perlu diperhatikan kalau doa-doa kita ingin dikabulkan, permintaan-permintaan kita ingin didengarkan, ingin dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayolah. Apalagi ini momennya, momen bulan puasa, bulan yang sangat mulia. Kalaupun kita tidak bisa berhenti secara keseluruhan dalam melakukan mengerjakan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita bisa mengurangi karena memuliakan terhadap bulan yang sangat diistimewakan, dikhususkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala syair, nah, sebagai ulama syair mengatakan, nahnu nad'ul ilaha fi kurbatina thumma nansahu inda kashfil kurubi kaifa narju ijabata lidu'ain qad sadadna tariquha bidzunubi. Kita berdoa, merintih, meminta ampunan, meringkih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah. Ketika kita diberikan cobaan, diberikan ujian, kita menangis, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampunan, kita berdoa, sumanan sahu inda kashfil kurubi. Lalu dengan santainya, dengan tenangnya, kita melupakan segalanya ketika kita diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan mudahnya, dengan entengnya melupakan, bahkan untuk sekadar kalimat alhamdulillah pun kita enggan mengucapkan, kita lupa mengucapkan. Ketika apa? Ketika semua kesusahan, ketika semua ujian, semua cobaan telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa narju ijabata du'ain. Bagaimana mungkin kita berharap doa-doa kita akan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Qad sadadna tariqaha bidzunubi. Sedangkan kita telah menutup rapat-rapat jalannya doa, alirannya doa, alurnya doa, jalannya doa yang mencapai Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup rapat-rapat dengan kecerobohan kita, dengan kesalahan kita, dengan dosa-dosa kita, dengan cara apapun yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min mawani'il ijabah, dan juga hal-hal yang dapat mengurungkan atau tidak diijabahnya doa, tidak dikabulkannya doa adalah dengan mudahnya, dengan entengnya kita meninggalkan semua yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Suatu hari Ibrahim bin Adham pernah berjalan-jalan ke pasar di tanah Basrah, di kota Basrah. Ada salah satu masyarakat, salah satu orang awam yang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Ya Ibrahim bin Adham, ya Abi Ishaq, bagaimana cara Allah mengabulkan doa-doa hambanya? Kok seakan-akan apa yang selama ini saya minta sama sekali tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata Ibrahim bin Adham, yang pertama, ingat ada 10 poin yang harus benar-benar kita perhatikan dari perkataan Ibrahim bin Adham. Araftumullah walam tuaddi haqqahu.
Kalian mengerti bahwa kalian bertuhan kepada Allah. Kalian mengerti bahwa Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalian yakin bahwa Allah hanya Allah lah satu-satunya Tuhan di muka bumi ini, tapi kalian tidak pernah melaksanakan terhadap apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Ibrahim bin Adham, qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bihi. Kalian sering kok membaca Al-Qur'an, tapi mengapa kalian tidak tadabbur? Kenapa kalian tidak memikirkan? Kenapa kalian tidak memahami terhadap isi kandungan dari Al-Qur'an? Apa yang telah disampaikan oleh Al-Qur'an tidak pernah kalian amalkan? Apa yang telah disampaikan oleh para ulama, warasatul anbiya, pewarisnya para nabi yang membawa ayat-ayat suci Al-Qur'an, tidak pernah kalian lakukan? Bagaimana mungkin doa-doa kalian akan dikabulkan? Yang ketiga kata Ibrahim bin Adham, idda'aitum habbar rasul wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku adalah orang yang paling mencintai Rasul. Kalian mengaku kesana kemari adalah orang yang paling mencintai sunnah Rasul, orang yang paling mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat kelakuan kalian setiap harinya, bahkan sama sekali tidak pernah menyentuh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah selama hidupnya. Idda'aitum adawata syaitan wa waqiftumuhu. Kalian terang-terangan setan kalian laknati, tapi secara diam-diam setan kalian ikuti. Secara terang-terangan seakan-akan kalian berpihak, seakan-akan kalian berada di pihak musuhnya setan, tapi secara diam-diam ketika tidak dilihat orang, setan malah kalian ikuti. Kata Ibrahim bin Adham, Qultum nuhibbul jannah walam ta'malu laha. Kalian merindukan surga, tapi amal apa yang telah kalian siapkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Qultum nakhafun nar warahintum anfusakum biha. Kalian mengakui, kalian berkata sangat jelas bahwa kalian semua takut terhadap api neraka. Kalian tidak akan sanggup terhadap api neraka. Tapi mengapa kelakuan kalian setiap harinya menggambarkan terhadap penghuninya neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Qultum innal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu. Kalian mengatakan, kalian meyakini bahwa kematian itu benar adanya. Kematian itu benar-benar hak, tapi kenapa setiap kali ada orang mati, setiap kali ada tetangga, sanak saudara kita yang telah wafat dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dijadikan sebuah pelajaran, tidak dijadikan sebuah wejangan, tidak dijadikan sebuah pelajaran bahwa kelak giliran kitalah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ishtaghaltum bi uyuni ikhwanikum wa nadzakum uyubakum. Kalian terlalu sibuk mencari aib, mencari keburukan, mencari kekurangan orang lain, sehingga kalian lupa mencari, menyelami diri sendiri, bahwa dalam diri kita ini terlalu banyak kekurangan, bahwa dalam diri kita masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita benahi, yang harus kita pelajari, yang harus kita perbaiki. Pentingnya menjaga hati khususnya di bulan Ramadan seperti ini. Akaltum ni'matallah walam tashkuruha. Setiap hari kalian makan dalam keadaan kenyang. Setiap hari kalian diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi lidah yang sehat, diberi kekuatan, diberi badan yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan apapun yang kita inginkan. Lezatnya makanan, segarnya minuman, semuanya bisa kita rasakan secara sempurna. Tapi apa?
walam tashkuruha. Ketika semuanya telah berlalu, ketika semuanya sudah dinikmati, ketika semuanya sudah disantap, maka apa? Kita bahkan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata Ibrahim bin Adham, ingat, dafantum amwatakum walam ta'tabiru. Kalian selalu mengikuti ketika ada jenazah, ketika jenazah dibawa ke makamnya, dikuburkan, kalian selalu mengikuti, kalian melihat prosesnya. Tapi apa? Itu semua tidak pernah kalian tidak pernah dijadikan sebagai pelajaran bahwa suatu saat nanti, entah hari ini, entah besok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau bahkan kapan waktunya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka giliran kitalah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, demikianlah pentingnya atau dahsyatnya sebuah doa, khususnya lebih-lebih di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Karena kata Nabi Muhammad SAW, Ramadhanu syahri. Ini benar-benar hadiah yang sangat istimewa untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita benar-benar harus mensyukuri terhadap hadiah, terhadap apa yang telah diminta oleh Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu kebaikan, satu amal kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan bisa dilipat gandakan menjadi puluhan atau bahkan ratusan di luar, seperti amal-amal yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Bahkan dalam satu bulan Ramadan kita diberi satu keistimewaan, satu malam yang sangat istimewa yang bernama malam Lailatul Qadar. Ini penting sekali untuk kita syukuri. Supaya apa? Supaya kita tidak henti-hentinya bersyukur, dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat, dan yang paling penting kita dilahirkan di zaman menjadi umatnya, ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, kurang lebihnya apabila ada kehilafan kata-kata baik dari penjelasan ataupun pemahaman, apabila ada kesalahan kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya dzal qawiyil matin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, Allahumma qulna wal muslimin minasyaqawah ila sa'adah wa minal adzabi ila rahmah wa minadz dzunubi ila al-maghfirah wa minan nari ila al-jannah wa minal isaati ilal isan wa minal khaufi ilal aman wa minal fakri ilal ghina wa minal dhulli ilal izzi wa minal ihanati ilal karamati wa minal dhiki ilal sa'ati wa minan nari ilal jannati. Allahumma ya Allah, barikillahumma lana fi syahr Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahr Ramadan birahmati wa maghfirati wa ridwan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.